Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu, tentunya untuk edisi hari ini di hari Selasa, untuk di 22 Oktober 2024 tentunya. Dan selama 1 jam ke depan kita akan menyaksikan Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai UMKM modern naik kelas. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk 2 orang narasumber yang kita ajak berbincang nantinya. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bang Heri Supandi selaku penggiat UMKM Kopi. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Widih, udah minum kopi hari ini? Oh pasti dong. Oh pasti dong ya kan. Oke, dan selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber kita ada Mbak Like Suryanti selaku tim Camkoha Market. Selamat sore Mbak. Sore Mas. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita berbicara pemirsa hari ini tentang yang namanya UMKM. Ya, merupakan usaha kecil, usaha mikro kecil menengah ya kan. Dan untuk itu harus kita tingkatkan bersama tentunya UMKM yang ada di kota Bengkulu pastinya. Nah caranya gimana? Caranya hari ini kita akan berbincang tentunya dengan mereka dengan tema yaitu UMKM modern naik kelas. Nah untuk itu kita berbincang ke Bang Heri dulu nih selaku penggiat UMKM kopi ini. Nah menurut dari Bang Heri dulu nih selaku penggiat UMKM kopi ini sendiri, UMKM di Bengkulu ini sudah cukup berkembang atau belum nih Bang? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau UMKM Bengkulu ini sudah cukup berkembang, bahkan pertumbuhan jumlah UMKM-nya juga cukup tinggi. Karena begitu, karena memang saat ini kan mencari pekerja itu kan susah kan. Betul. Jadi kita menciptakan pekerja sendiri, yaitu kita menjual produk-produk yang kita paham, yang kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti sama produk yang kita jual, mungkin UMKM itu sulit untuk naik kelas. Oh gitu, jadi kita harus tahu dulu ya Betul. kan untuk produk yang akan kita jual dulu. Nah gitu. Nah kalau kita pengen masuk ke dunia namanya UMKM itu butuh modal gede nggak sih Bang? Sebenarnya tidak sih, sebenarnya yang penting niat kita dari awal dulu nih, kita mau usaha. Soal modal itu sebenarnya bisa mengalir ke belakangan, seperti itu. Saya kan dulu sebenarnya dari nol kan, nah untuk modal pun saya nggak punya sebenarnya modal awalnya itu. Tapi kok berani buka gitu? Nah, tadi, jadi ada kesempatan buat kita, karena kita nggak punya modal, tapi ada orang lain yang punya modal seperti itu. Oh gitu, kerjasama lah intinya. Betul. Ya. Nah, Oke. jadi untuk teman-teman yang masih takut untuk maju, ya nggak usah takut. Karena kalau kita nggak berani mencoba, kita kan nggak pernah tahu kemampuan kita. Oke gitu betul ya. Nah kita beralih ke Mbak Like Suryanti nih, selaku tim Camkoha Market ya kan. Nah sebelum panjang lebar untuk ke UMKM naik kelas, tema kita hari ini tentunya Camkoha Market ini apa sih? Wah, boleh cerita dulu nggak sih? Camkoha Market ini suatu produk terbaru dari PT Impian Bengkulu Indah. Kalau Mas pasti taunya cuman Bengkulen Mall ya. Ya. Developernya siapa sih? Pasti belum pernah tahu ya. Bengkulen Mall itu developernya PT Impian Bengkulu Indah. Nah sekarang ini PT Impian Bengkulu Indah ini lagi memperluas area-area mereka untuk supaya lebih besar lagi, orang lebih nyaman lagi. Nah bikinlah namanya Bengkulen Super Block. Bengkulen Super Block. Iya, jadi kalau dilihat di sepanjang area itu semuanya lagi pada pembangunan kan. Betul. Salah satunya adalah Camkoha Market. Nah, Camkoha Market ini dipersembahkan untuk para UMKM Bengkulu khususnya. Jadi nanti para UMKM itu diperbolehkan untuk jualan dalam mall gitu. Iya. Oke. Jadi emang nggak harus biasanya kan UMKM di luar mall ya Bang ya. Nah, ini kita ajak yuk masuk yuk ke dalam mall karena kan di Bengkulen Mall alhamdulillah sampai hari ini adalah mall terbesar dan terlengkap di Bengkulu ya, semuanya one stop shopping lah di situ. Nah jadi kita juga membuka tempat untuk teman-teman UMKM untuk bisa berjualan di situ. Oh gitu, jadi intinya Camkoha Market merupakan wadah untuk para UMKM. Yep. Ya kan? Jadi mereka bisa berjualan di mall ataupun juga tempat-tempat yang nyaman untuk berjualan ya kan. Oke, nah ada syaratnya nggak sih para UMKM ini biar bisa masuk ke Camkoha Market atau juga ke Bengkulen Super Block tadi yang dibilang? Iya.
pastinya produknya ya, produknya ada beberapa. Jadi kita tuh sekarang ininya tuh zonasi, ada zonasinya. Oke. Ya, lantai 1 itu kita ada beberapa seperti woman fashion, lalu cafe, lalu ada jewelry, health and beauty ya, semuanya ada. Lalu di lantai 2-nya ada tentang anak-anak dan buat para bapak-bapak nih. Nah, jadi kalau untuk mau masuk ke mall gimana? Produknya ya harus disiapkan ya kan, dengan bagus, dengan baik. Lalu nanti di sana di Camkoha Market itu ruangannya kan udah ada kios-kiosnya lah ya. Nah, dari kami, dari developernya sudah menyiapkan untuk ruangan interiornya bagus lah, supaya orang tuh belanja happy, nggak bosen ya. Jadi yang jualan juga laku keras semuanya gitu. Jadi memang jangan takut ya Bang ya kalau untuk UMKM untuk wah nanti kalau ke mall mahal. Iya, betul. Ya kan, harga sewanya mahal, ini mahal. Tapi kami punya traffic yang sudah terbentuk. Gitu. Ya kan, satu hari tuh di Bencoolen Mall tuh banyak loh yang datang sekitar 20 ribuan ya. Traffic dari pagi jam 10 sampai jam 10 itu. Jadi trafficnya sudah terbentuk nih kalau di Bencoolen Mall gitu kan. Tinggal kita ada Camkoha Market, nanti mereka pasti juga jalan-jalan ke Camkoha Mall. Oke. Kalau trafficnya udah full, udah rame gitu kan. Tapi kalau orang belanja pun nggak ada kan percuma juga nih. Standarnya ada nggak sih Mbak? Misalnya tadi dibilang, UMKM kan ini kan modalnya kan sedikit nih kan. Biasanya para UMKM ini baru mau muncul dan modalnya pun seadanya gitu. Nah mereka mau masuk mall gitu, yang dibilang tadi mahal gitu. Nah itu mahalnya seberapa sih gitu, boleh tahu nggak sih? Oh, kalau sewanya sih kita nggak mahal ya. Karena kan ini untuk UMKM ya, maka harganya itu bahkan nggak setengahnya, lebih rendah lagi dari setengahnya harga mall gitu ya. Jadi mulai dari 1 jutaan per bulan itu udah bisa sewa di tempat kita. Tapi memang long list ya, 20 tahun. Gitu. Karena kan memang kalau kita punya bisnis harusnya mikir jangka panjang ya. Betul. Pendek-pendek aja gitu kan. Jadi memang 20 tahun kita edukasi untuk teman-teman UMKM untuk yakin dengan bisnisnya bahwa bisnisnya akan bertahan selama 20 tahun. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Heri dulu nih. Bang Heri udah mencoba buat UMKM modern naik kelas. Salah satunya udah buka kedai kopi ya kan? Di Bungkulen Mall. Nah, itu seperti apa nih? Hal-hal yang mungkin kendala untuk selama di jualan di mall atau apa nih yang jadi curhatannya Bang Heri sendiri? Oke. Sebenarnya saya cerita dulu nih. Sebelum masuk ke mall itu sebenarnya saya udah mencoba di beberapa tempat. Oke. Dan gagal. Karena trafficnya nggak ada. Jadi kita untuk memanggil konsumen datang itu agak susah. Nah tapi setelah akhirnya kita buka di mall, nggak butuh waktu cukup lama sih sebenarnya. Kalau saya sudah jalan misalnya ke kabupaten itu, ke Muko-Muko, ke Kaur, orang udah tahu nih. Ini yang KM0 ya gitu. Iya. Nah jadi memang traffic di mall itu luar biasa. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu, karena kalau seandainya trafficnya nggak bagus, nggak mungkin KM0 itu sudah bertahan sampai sekarang ini hampir 7 tahun. Oke. Ya. Walaupun kemarin sempat dihantam sama isu COVID gitu kan, tapi kita tak bertahan di sana. Dan sampai saat ini kita masih punya pelanggan-pelanggan yang setia untuk di KM0 ya. Itu berarti memang kunjungan ke mall itu sudah menjadi sudah menjadi tempat orang-orang di Bengkulu untuk jalan. Jadi kalau mau ke jalan pasti mereka ke mall. Nah, dengan adanya UMKM di sana mempermudah juga orang-orang datang untuk berbelanja. Apalagi nanti kalau dibuat blok-blok nih, misalnya ada khusus pakaian, terus makanan seperti itu. Jadi orang dengan gampang untuk bisa, saya mau beli makanan ringan di sana, saya mau beli oleh-oleh di sana seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan Bang Heri sendiri itu kan ini kopi kan, jualannya kopi nih, UMKM-nya kopi. Nah, terus sekarang kan di mall tuh kan makin gede tuh, makin luas dan juga makin hebat-hebat yang masuk di sana ya kan. Brand-brandnya makin tinggi tentunya. Begitupun juga dengan saingan kopi-kopi dari Bang Heri sendiri. Nah, itu dianggap saingan itu seperti apa sih? Sebenarnya buat kita sih jadi pemicu kita juga untuk tetap semangat fight, karena kita ada brand-brand nasional yang memang orang udah pada tahu, pasti orang ramai ke sana. Tapi kita tetap biasa aja, karena kita yang penting kualitas kita kan, kualitas produk kita yang harus kita tetap pertahankan. Ya kayak kita di KM0 itu kita pakai kopi yang pilihan, kopi yang petik merah, terus kopinya dari Bengkulu, terus aromanya juga
harum. Saat diminum pun nggak ada rasa yang aneh seperti itu. Jadi memang pilihan. Jadi dengan kita memberikan kualitas produk yang bagus, otomatis pelanggan kita yang lama itu nggak lari kemana-mana. Mereka mungkin mencoba dulu ke tempat yang baru, tapi mereka balik lagi seperti itu. Oh, jadi nggak ada ketakutan ya sama sekali ya, tetap fight ya. Iya. Oke, baik. Kita kan ngobrol lagi tentunya bareng sama Bang Heri dan juga Mbak Lika tentunya setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.